Oke, shalom dimanapun kalian berada. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Semoga apa yang kita pujikan Tuhan, apa yang kita sembah layak Kau terima Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Sebelum kami menyembah-Mu, agar semua pujian kami layak Kau terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus, haleluya, amin. Mari kita teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Immanuel. Allah beserta kita, Allah bersama kita.
kesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah imanku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah imanku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah imanku, Engkau Allah imanku, Engkau Allah imanku. Oh, haleluya. Kau beserta kami Tuhan, takkan tinggalkan kami. Kaulah Raja, Kau yang bertata. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau berserta kami Tuhan, dimanapun, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, mari kita sembah Tuhan lebih lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, bersorak. Mari kita agungkan namanya Yesus Tuhan. Batu karang yang teguh,
kita sembah Tuhan lagi demi lagi, kita beri yang terbaik. Yang baik, yang lambat.
kita siapkan hati. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Agungkan namanya. Darkness.
working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Apa yang kita pikir memang beda dengan caramu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami yang selalu berpikir tentang apa yang kami mau Tuhan, tapi bukan apa yang Kau mau Tuhan. Haleluya. Biarlah kami tetap percaya Tuhan. Susah, sulit, senang, biar kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Biar kami tetap berharap padamu Tuhan. Biar kami beriman padamu Tuhan. Meskipun berat Tuhan, tapi biarlah hati kami percaya pada Engkau Tuhan.
ajarkan kita semua Tuhan untuk beriman kepada-Mu Tuhan. Agar kami percaya kepada Engkau Tuhan. Siap perancangan-Mu Tuhan, siap rencana-Mu Tuhan. Kau sudah atur dalam hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang kadang tidak tahu diri Tuhan, yang kadang tidak mengerti Tuhan apa yang Kau mau Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah segenap firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, biar merema dalam hidup kami Tuhan. Biar kami bisa terapkan Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan,
Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berkomunitas, berkumpul, Kau yang sertai Tuhan. Kau yang ingatkan Tuhan, jika kami salah Tuhan, jika apa yang kita kumpulkan Tuhan, apa yang kita komunitaskan itu salah Tuhan, ingatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Kristus, haleluya, amin. Halo semuanya, teman-teman youth dari GBT Alpha Omega Lamongan Indah. Hey, good to see you. Seneng banget and thank you untuk kesempatannya aku boleh sharing sama teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan ngebahas mungkin pertanyaan kita. Ikut Tuhan kok ada masalah ya? Aku tadi pikir aku ikut Tuhan supaya nggak ada masalah. Kenapa kok sekarang justru lagi sedang ada masalah? Ikut Tuhan emang bisa harus ngelewatin api ya? Hari ini aku kepingin ajak kita lihat sama-sama. Yes, dalam perjalanan iman ada beberapa orang yang akan aku ajak kita lihat sama-sama. Gimana mereka juga melewatin api. Padahal mereka adalah orang yang takut banget sama Tuhan. So, apa yang bisa kita pelajarin dari cerita mereka? Saya ingin mengajak kita lihat sama-sama langsung dari Daniel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Nah, sebelum kita baca dikit-dikit cerita ini, aku ingin ceritakan sama teman-teman semua latar belakangnya. Apa yang terjadi? Nih, orang-orang yang punya Tuhan nih ya, walaupun sebagai mereka hidupnya mungkin nggak benar dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi adalah gini. Orang-orang Israel waktu itu, mereka dalam penjajahan Babilonia. Mereka udah dikuasain sama Babel. Harta mereka udah dibawa semua ke Babel. Mereka udah habis-habisan. Ini konteks ceritanya. Karena bangsa Israel harus bekerja untuk bangsa Babel. Ada yang kerja kasar, ada yang juga kerja di pemerintahan. Nah, yang terjadi adalah waktu itu Raja Nebukadnezar yang terkenal aneh, nyeleneh, eksentrik kelakuannya. Mereka ini ngobrol-ngobrol, akhirnya diusulkanlah untuk apa? Untuk membuat yang namanya patung. Teman-teman tahu patung ya? Nah, tujuannya patung ini dibuat supaya semua orang, baik yang dari Babilonia atau yang bukan dari Babilonia, apapun kepercayaan mereka, semuanya berdoa dan menyembah kepada patungnya Nebukadnezar. Jadi ini kurang lebih ceritanya. Nah, teman-teman mungkin mau tahu, emang patungnya segede apa? Nah, di zaman itu mereka mau bikin patung yang gedenya itu 27 meter tingginya dan 2,7 meter lebarnya. It's pretty big, it's not bad ya. Nah, kita lihat sama-sama ceritanya. Daniel 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Karena di momen itu semua mulai gubernur, wali kota, bupati, semua petinggi akan datang untuk apa? Untuk grand opening patung itu dan semua akan menyembah patung itu. Nah, kita lihat sama-sama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Setelah mereka semua datang dan berdiri di depan patung itu, berserulah ajudan raja dengan nyaring, saudara-saudara dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dengarlah perintah raja ini. Jika trompet berbunyi, diikuti bunyi seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan alat-alat musik lainnya, saudara-saudara harus sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Wow, Anda bisa ngebayangin, teman-teman bisa ngebayangin, trompet, seruling, kecapi, alat musik ini rame banget, lots of noises, banyak suara. Nah, waktu dengar suara harus ini sujud menyembah. Nah, bicara tentang suara, kalau saya boleh ambil dikit dalam hidup kita, hari-hari ini pun juga ada banyak suara ya, suara yang bikin takut, suara yang bikin khawatir. Suara mulai dari berita, mulai dari artikel di sosial media yang muncul, yang pop up di layar kita. Semua lagi ada banyak suara. Nah, suara-suara ini berusaha apa? Membuat kita sujud menyembah kepada hal itu. Menyembah kepada apa? Menyembah kepada ketakutan atau menyembah kepada Tuhan pencipta kita. Nah, ini yang menarik. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Barang siapa tidak mentaati perintah ini, akan langsung, perhatikan ini, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala.
So this is the story. Kalau kamu pikir hidup ikut Tuhan gak ada api, well, siap-siap ya. Ini orang yang ikut Tuhan, takut Tuhan, hidup benar dan akan menghadapi yang namanya api. Well, api di dalam Alkitab dipakai beberapa hal. Bisa proses pemurnian. Api juga bisa menggambarkan tentang literal api yang bisa membakar, yang bisa menghanguskan, yang bisa mengkonsumsi kehidupan kita. Api juga bisa digambarkan melewati masa sulit, masa berat, atau juga kesukaran hidup. Nah, perhatikan gini, siapa yang tidak menyembah akan dilempar ke dalam lautan api. Nah, ada orang-orang yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka juga punya peraturan dari negara mereka, bangsa mereka, bahwa gini, nggak boleh ada Allah lain. Soalnya teman-teman bisa ngebayangin jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kita nanti dosa lu mah Yahweh, itu Tuhannya orang Yahudi. Gimana dong? Tapi kita kalau enggak juga akan dilempar ke dalam perapian. Nah, kalau teman-teman ngalamin seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kamu milih mana? Milih dilempar ke dalam perapian atau milih ya udahlah nyembah aja supaya melewatin api? Gimana? Nah, ini menarik banget. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini sekilas cerita aja supaya teman-teman tahu itu bukan nama Yahudi mereka. Nama Yahudi asli mereka adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama yang dikasih orang Babylon untuk mereka, itu nama Babylon. Nah, sama nih. Seringkali dalam kehidupan kita, tantangan itu akan sekali lagi mengajak kita dapat pilihan. Kita mau ikut Tuhan kebenarannya atau kita mau nyembah patung supaya kita nggak masuk perapian. Kok ikut Tuhan malah lewat api? Bukannya ikut Tuhan diluputin dari api. Nah, ini ayat yang selanjutnya nih, ayat 13-15, makin menarik. Mendengar itu, raja menjadi marah sekali karena mereka nggak mau menyembah. Lalu memberi perintah supaya ketiga orang itu dibawa menghadap kepadanya. Raja bertanya kepada mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, betulkah kamu tidak mau menyembah ilah-ilahku dan tidak mau pula sujud kepada patung emas yang telah kudirikan itu? Nah, sekarang bersediakah kamu untuk sujud menyembah patung itu pada waktu musik berbunyi? Jika kamu tidak mau, kamu akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang sanggup menyelamatkan kamu dari kuasaku? Wow. Di momen ini teman-teman bisa ngebayangin jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kamu punya teman yang biasanya kamu hangout bareng 2-3 orang dan kamu harus dihadapkan seperti itu, kira-kira kamu milih mana? Mereka ingat Keluaran 24 ayat sampai 4 sampai ke 5 bilang gini, nggak boleh kamu menyembah patung lain, nggak boleh ada Allah lain, nggak boleh membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu yang mereka pelajarin sebagai orang Yahudi. Tapi di momen ini mereka ditantang ini, live or die. Fire or worship the idol. This is not an easy choice. Teman-teman boleh punya teologi segede apapun, but this is not an easy choice. Ini tantangan. Setiap hari kita juga ngalamin tantangan loh. Kita mau nyembah siapa, bener nggak? Kita mau nyembah ketakutan atau kita tetap mau menyembah Tuhan kita? Well, fear itu bahasanya iblis untuk melemahkan iman kita. Dan kalau saya boleh bilang adalah gini, fear is faith in the wrong kingdom. Iman di kerajaan yang berbeda, bukan kerajaannya Tuhan. So, sometimes choices happen. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. What we gonna worship? Fear or faith in God, in Jesus? Or Jesus or fear? Yang mana? Nah, perhatikan gini, ini yang terjadi. Akhirnya yang terjadi adalah gini. Ini jawaban Sadrak, Mesak, Abednego. Ayat 16-18. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. This is powerful. Siap-siap. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti ia akan melakukannya. Do you believe that about your God? Kamu punya nggak kepastian tentang who God is for you? Kamu punya nggak kepastian tentang who you are in God? This is amazing. Ayat yang ke-18. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga. Perhatikan gini. Hendaklah Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Alias gini. I know God can. And you can. But
If not your will, God, if not your will, I will still believe in you. Tuhan, aku tahu Engkau maha mampu. Tapi kalaupun tidak, dan itu dalam kehendak-Mu yang terbaik, aku tetap akan percaya kepada Tuhan. Come on, man. Daniel 3:19. Dia lanjutin gini, maka meluaplah amarah Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga wajahnya menjadi merah padam. Ia memerintahkan supaya perapian dibuat ini 7 kali lebih panas daripada biasanya. Kamu bisa ngebayangin. Fire is hot. Dibuat 7 kali lebih panas. 7 kali lebih panas. Wow, secara literal berarti gini. Very hot. Kalau kamu baca di Sadrak, Mesak, Abednego, kira-kira apa yang kamu lakuin? Well, ayat 20-23 ini cerita mereka. Lalu yang menyuruh beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya. Ngapain? Mengikat Sadrak, Mesak, Abednego. Perhatikan gini ya. Serta melempar mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Segera ketiga orang itu pun diikat erat dalam keadaan berpakaian lengkap. Dengan kemeja, jubah, topi, pakaian lain dan sebagainya. Karena perintah raja begitu keras. Maka perapian itu telah dipanaskan dengan luar biasa. Sehingga ini, perhatikan ini. Saking panasnya ini, nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat. Baru ngangkat aja udah kebakar mati. Itu yang ngangkat. Kamu bisa ngebayangin teman-teman semua, how hot is that the fire? Baru ngangkat aja udah mati. Nah, demikianlah ketiga orang itu terikat erat, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan ya, diikat erat. Yang gendong aja mati, terbakar. Can you imagine how crazy the situation? Ayat selanjutnya 24-25. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Ia bangkit dengan cepat dan berseru kepada para pegawainya. Bukankah kita tadi mengangkat 3 orang dan melempar mereka ke dalam api? Mereka menjawab, memang benar Tuanku. Sahut Raja, tapi mengapa kulit 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu? Mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Well, saya tahu dalam dunia teologi, sebagian argue, ini hanya metafor. Ini hanya sebuah hipotesis, hanya gambaran. Ini bukan yang sebenarnya. Well, sebagian percaya ini kejadian benar tentang kuasa Tuhan yang begitu luar biasa membuktikan dirinya kepada kuasa dunia seperti Nebukadnezar, bahwa dia adalah kuasa di atas segala kuasa, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia bukan dewa tapi dia Tuhan di atas segala dewa. Tuhan sedang membuktikan itu sebagai orang percaya ini kebenaran. Tapi apapun itu, kalau saya boleh ajak kita lihat, kamu mungkin berpendapat bahwa ini hanya sebuah hipotesa atau ini hanya sebuah metafor gambaran. Yang lain mungkin Anda melihat, oh ini beneran tentang kebesaran Tuhan. Apapun itu, cerita ini ngingetin saya, ngingetin kita. God walks with you. Di setiap musim, di setiap situasi, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bahkan kalau kita harus melewati api, Dia akan turun ke api itu untuk berserta dengan kita. Wow, come on man. Inilah kebenaran yang bisa kita lihat. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Momen ini, musim ini. Kamu rasa, kok berat banget. I know. Buat semua kita ini berat. Tapi ingat, biar cerita ini ngingetin kita. Dia Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kalau kamu merasa seperti ngelewatin api, hey, biar cerita ini ngingetin kita. Tuhan, Dia sudi juga untuk berjalan menemani kita bahkan di dalam api sekalipun. Well, tapi kok Elia, kok aku gak kerasa ya? Well, it's not about your feeling. Bukan tentang perasaan kamu. Tapi ini tentang Tuhan yang maha hadir di mana-mana. Bigger than your feeling. Sebagian kamu mungkin berkata gini, tapi kok Elia, kok rasanya aku gak memahami kalau Dia akan ada di api itu. Mana mungkin? Well, seringkali mungkin pikiran kita gak bisa memahami tentang kebesaran Tuhan. Tapi izinkan cerita ini ngingetin kita. Dia Tuhan yang berjalan dengan kita, dan ini tag kita hari ini. Jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita tidak akan melihat api. Jalan dengan Tuhan adalah ini jaminan kemenangan, dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Sekalipun harus melewati api. Bahkan ini Dia akan turun ke api untuk bersama dengan kita. Come on man.
Sekali lagi ini tag kita hari ini. Jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita tidak akan melihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Dia Tuhan yang ini bahkan akan turun ke api untuk ada bersama dengan kamu dan juga bersama dengan aku. Wow. Singkat cerita, mereka dikeluarin. Nebukadnezar sampai menyembah Tuhannya orang Israel. That's powerful. Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, apa aplikasinya buat kita nih? Aplikasinya buat kamu dan aku adalah gini. Yang pertama, do not fear the fire. Jangan takut api. Jangan takut itu bukan berarti gini, kita sok berani, bukan. Pasti ada momen di mana kita akan merasa takut. Pasti. Itu manusiawi banget. Tapi izinkan Tuhan ngingetin kita. Dia Tuhan yang berjalan bersama kita. Bahkan Dia turun untuk kita. Walaupun Dia harus melewati api sekalipun. So hari-hari ini saya nggak tahu apa api kamu. What's your fire? Yang kamu merasa berat banget. Yang kamu merasa susah banget. Tapi kamu perlu tahu. Kamu nggak perlu takut. Yes, kamu bisa takut. Tapi ingetin diri kamu bahwa Roh Kudus ikan ingetin kamu bahwa gini, Tuhan, Dia berjalan sekalipun di dalam api bersama dengan kamu. Yang kedua adalah gini, know who walks the fire with you. Ketahui siapa yang berjalan dengan kita. Ini tag kita hari ini. Jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita tidak akan melihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Wow. Dia bahkan akan turun ke api untuk ada bersama dengan kamu dan aku. So, 2 simple aplikasi aja. Yang pertama gini, let Holy Spirit convince you. Give you boldness. Sehingga kita nggak takut melewati api. Yang kedua adalah gini, biar Holy Spirit ingetin kita. Who walks the fire with you and with me. So, saya ingin mengulangi tag kita hari ini. Jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita tidak akan melihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Bahkan Dia akan turun ke api untuk ada bersama dengan kamu dan dengan aku. So, saya berdoa pembahasan kita hari ini. Kalau kamu tanya, apakah ikut Tuhan dilewatkan dari api? Mungkin enggak loh. Tapi kalaupun tidak, Dia akan ada berjalan bersama kita melewati api itu. Apapun hasilnya, selama itu kehendak Tuhan yang terbaik. Kehendaknya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. So, mari kita berdoa bersama. Tuhan, thank you buat momen ini. Thank you for your words. Kami belajar tentang through the fire. Ikut Tuhan mungkin kami akan melewati api. Tapi thank you kami diingetin. You walk with us even in the fire. Kuatkan kami. Yakinkan kami. Kekuatanmu berdasarkan kuasa kebangkitanmu. Yang membuat kami bisa tetap punya iman, pengharapan. Bahkan kami bisa percaya kami akan melampaui hari-hari esok dengan kemenangan. Karena Tuhan udah menang atas segala-galanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Amen.